Oke sob, tentunya kalian bersama Nunu lagi dalam membahas konten serunya sepak bola. Kali ini masih di konten serunya sepak bola nasional, yaitu timnas kita, timnas Garuda Indonesia Senior kemarin menundukkan Brunei Darussalam dengan skor yang 6-0, dengan skor pembantaian 6-0. Gue bilang ya itu layak-layak aja, itu semestinya, karena Brunei lawan Thailand juga ya sering banget dibantai segitu gitu. Kita kan udah gue udah mau menyamakan satu level dengan Thailand, bahkan seharusnya kita bisa lebih gitu. Tetapi dengan pembantaian kita terhadap Brunei Darussalam 6-0 sob di fase pertama, babak pertama, kualifikasi Piala Dunia 16 besar. Yang pertama melawan Brunei di kandang kita sendiri, walaupun meskipun menang 6-0, Sintayong tuh tidak puas. Oke, gua mencoba untuk mengerti, gua coba untuk mencari kenapa Sintayong itu mengeluarkan statement dan pendapat seperti itu sob. Oke, menurut gua Sintayong, timnas kita memang berhasil mengintimidasi pemain Brunei Darussalam dengan permainan yang gue bilang cukup monoton gitu. Di saat permainan kita mentok pun kita sering memaksakan penyerangan tersebut. Contohnya kita cuma memaksakan kebanyakan lewat bermain serangan di sisi wing kiri. Nah, tetapi kita jarang banget, khususnya di babak pertama, untuk membuka celah-celah pertahanan yang dibangun, tembok yang dibangun Brunei Darussalam lewat sisi. Brunei itu cuma menumpuk pemain di lini tengah, dan ketika itu ya makanya yang sering kosong kayak Sadil Ramdhani, Pratama Arham. Soalnya kalau Asnawi kan sering mengcover bantu lini tengah, takut-takut kalau ada serangan balik. Oke. Nah, kita nggak menemukan konsep permainan yang bisa membuka pertahanan Brunei Darussalam lewat kaki ke kaki, touch-nya hilang banget. Ya cuman crossing, umpan silang, umpan diagonal, ya seperti itu. Makanya itu yang membuat Sintayong kemungkinan besar tidak puas. Tetapi di sini seperti biasa Nunui akan merangkum 5 pemain terbaik versi Nunui kemenangan atas Brunei Darussalam di fase pertemuan pertama. Ini menurut Nunui ya sob, murni pendapat Nunui, terserah kalian boleh setuju ataupun tidak, itu bukan urusan Nunui. Oke. Yang kelima menurut Nunui, yang pemain terbaik yang kelima yaitu ada Sadil Ramdhani. Oke. Sadil Ramdhani bermain cukup efektif, dia yang memaksakan terus-menerus membuka ruang, walaupun ya lebih sering dia yang memaksakan pertahanan Brunei Darussalam untuk buka pertahanannya lewat lini tengah, walaupun lebih sering mentoknya dia yang coba menerobos masuk lewat skill individu yang dimilikinya. Jadi dia layak Nuni tempatkan di posisi kelima, dan umpan-umpannya termasuk umpan ke Rizky Ridho juga gue bilang Nuni termasuk umpan-umpan yang dimainkan oleh Sandi cukup akurat. Oke. Di yang keempat yaitu ada Sandy Walsh. Oke. Sandy Walsh yang biasa dimainkan oleh biasa bermain di back sayap sebelah kanan, yaitu yang biasa yang kemarin ditempatkan pertahanan tersebut oleh Asnawi, tetapi Sandy Walsh dimainkan sebagai gelandang bertahan nomor 6, gelandang bertahan nomor 8. Dia switch bergantian dari Markok babak pertama, kecuali babak kedua dia yang benar-benar jadi jangka rotasi di gelandang. Sandy Walsh, kalau kalian yang belum tahu mungkin beberapa tahun lalu 8 sampai 10, pokoknya di saat dia memulai karir dia sering banget malah ditempatkannya sebagai gelandang bertahan dan belum main di posisi Asnawi. Dan Sintayong mencoba memainkan tersebut kalau ada permainan counter attack cepat yang ditakutkan, bukan lawan Brunei, mungkin lawan yang lainnya gitu. Sandy Walsh menjadi orang yang pertama bisa menutup dan mencoba dibiasakan oleh Sintayong bermain di timnas Garuda. Ini bagus banget oleh Sintayong. Oke, menurut Nuni di posisi ketiga yaitu ada Ramadan Sananta yang masuk di pertandingan babak kedua. Menurut Nuni ini memberikan sedikit
perbedaan di lini depan, dia mau membuka ruang, dia tidak terpaku di lini tengah, di tengah saja gitu. Terus dia mau menjadi pemantul bola, dia mau menarik lawan. Ramadan Sananta dengan 2 golnya, walaupun satu dicetak oleh penalti yang Sandy Walsh tidak mau untuk mengambilnya karena gol debut pertama Sandy Walsh tidak mau dilakukan oleh dari titik putih, makanya dia memberikan kesempatannya yang lainnya khususnya kepada striker, dan akhirnya Sananta yang mengeksekusinya sob, dan Sananta berhasil melaksanakan tugasnya. Dan gol keduanya Sananta itu mirip banget sama Filippo Inzaghi. Dia menempatkan kepintaran di mencari ruang kosong, yang golnya itu Inzaghi banget. Cuman ya bola lepas, ya Sananta tinggal muntahin ayo dan nendang gas gol. Oke. Di posisi yang kedua yaitu ada Dimas Drajat. Tepuk tangan untuk hat-trick ya, dan menjadi pemuncak klasemen di kualifikasi Piala Dunia gol sementara ini. Dimas Drajat ya, gol pertamanya jatuh dari langit ketika Hoki Caraka menyundul tiang dan bolanya ke Dimas Drajat, tapi gol ketiganya oke lah, ada usaha sebagai striker target man. Dia bersaing dengan Ramadan Sananta menjadi target man nomor 1 di timnas Garuda kita saat ini. Oke, gua hargai itu, dan gua melihat Dimas Drajat ya prospeknya masih bagus-bagus banget sebagai striker yang tidak berbadan besar. Ingat banget si Kurus kalau melihat Kurniawan, tetapi Dimas Drajat lebih pergerakannya lebih seperti target man. Kalau Kurus kan Kurniawan Willianto lebih bergerak dari sisi ke sisi. Yang pertama yaitu ada Kakak Ricky Kambuaya. Itu the best banget. Dimasukkan oleh STY di babak kedua, dan STY pun mengakui Kambuaya memberikan banyak perbedaan di permainan timnas Garuda lewat tusukan-tusukannya yang biasanya dilakukan oleh Marcelino di lini tengah. Sekarang dilakukan oleh Kambuaya. Benar-benar Kambuaya merubah banget jalannya pertandingan timnas Garuda kita di babak kedua. Benar-benar ada penetrasi walaupun Kambuaya tidak mencetak gol. Ini pendapat gua yang gua bilang layak banget Kambuaya sebagai peringkat pertama mengalahkan Dimas Drajat yang hat-trick pun, karena Kambuaya benar-benar memberikan keindahan permainan, benar-benar lekukan membawa bola, dribbling, mencoba menerobos pertahanan lini tengahnya dari Brunei Darussalam, jalan banget, itu cocok banget, dan gua layak membilang Kambuaya jadi posisi 1. Oke, kalau menurut kalian gimana sob?